Hai teman-teman, salam kenal dari aku. Nama aku Putri Tiara. Saya Siti Khadijah Rahab. Saya Dimas Prayoga. Saya Duta Ustaman dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Saya belajar di Sekolah Vokasi IPB, jurusan Teknologi dan Manajemen Ternak. Kali ini kita akan membahas dan mereaksikan sedikit tentang video peternakan sapi yang ada di luar negeri nih. Kenapa sih kita mereaksikan video tersebut? Karena pada saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 yang membuat kami kelompok 2 tidak dapat membuat konten secara langsung. Namun, kami tetap semangat dalam membuat konten tersebut, walaupun kami melakukan dari rumah masing-masing. Jadi, langsung saja kita menuju videonya. Jadi di bagian awal ini kan kita ada videonya 4 menit dan kita harus ngereaksiin apa sih yang ada di videonya selama 4 menit. Jadi kita jawab soal, 2 soal itu dari video ini. Ya walaupun misalkan 4 menit ya, ini videonya lengkap. Halo YouTube, jumpa lagi di channel Jayang Romero. Di video kali ini kita akan belajar cara beternak sapi modern yang ada di luar negeri. Di sini sangat beda kali ya peternakan yang ada di luar negeri dengan peternakan yang ada di Indonesia. Sebagai peternak, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah memberi pakan pada hewan ternak. Nah, pakan hijauan ini kan salah satu pakan yang paling penting di peternakan. Untuk ternak sapi, pakan utamanya tentunya adalah rumput hijauan. Mereka mengambil rumput untuk makan ternak dengan menggunakan mesin. Berikut adalah metode pemberian pakan ternak sapi yang ada di luar negeri. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum tekan subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga like ya guys, agar channel ini bisa semakin berkembang. Ngarit ala orang luar negeri. Kalau di Indonesia, mencari rumput atau ngarit biasa dilakukan dengan alat yang bernama sabit. Lain halnya di luar negeri, di sana mereka mencari rumput atau ngarit menggunakan alat yang super canggih. Seperti yang terlihat dalam video. Hanya dalam waktu beberapa menit, sudah bisa menghasilkan rumput cukup untuk pakan puluhan sapi. Luar biasa bukan? Kalau di Indonesia kan masih kebanyakan yang manual. Kalau di Indonesia, untuk ngarit satu kantong saja bisa membutuhkan waktu 1 atau 2 jam. Lain halnya di luar negeri. Untuk ngarit satu truk cukup hanya beberapa menit, sudah bisa menghasilkan rumput dalam jumlah yang begitu banyak. Jadi pakan kalau misalkan nggak ada ya hijauan itu bisa diganti sama pakan yang lain untuk dominansinya sendiri. Tapi kalau misalkan untuk hijauan itu yang paling penting. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman peternak di Indonesia. Oke, ini videonya udah selesai dan mungkin kita langsung jawab aja pertanyaan yang udah disiapin sejak awal. Jadi yang pertama, apa
apa sih perbedaan peternakan yang ada di Indonesia dengan peternakan yang ada di luar? Kalau menurut saya, perbedaan yang ada di Indonesia dan di luar negeri, khususnya dari yang kita tonton di video tersebut, yaitu dari cara memberi pakan dan cara mencari pakan sapi tersebut. Seperti yang disampaikan di video yang tadi, kita tahu bahwa peternakan yang ada di Indonesia, kalau misalkan mau ngarit gitu, itu memerlukan waktu yang berjam-jam. Sedangkan yang ada di luar itu cuman hanya membutuhkan waktu kayak beberapa menit aja gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda nih, apa yang harus dilakukan agar peternakan yang ada di Indonesia sama dengan yang di luar? Menurut saya, dengan adanya upaya pemerintah memfasilitasi alat teknologi yang lengkap, mungkin peternakan Indonesia akan bisa menyerupai peternakan yang ada di luar negeri. Karena peternakan Indonesia akan sulit bergerak sendiri jika tidak didampingi oleh pemerintahan yang ada. Contohnya yang ada di peternakan yang di kampung-kampung gitu ya, itu akan sulit bergerak sendiri tanpa didampingi pemerintah. Menurut saya, untuk kita bisa mulai menyamakan kualitas peternakan dengan luar negeri, yaitu adanya edukasi untuk peternak di mana masyarakat diharapkan bisa mengeluarkan ide kreatifnya untuk membangun sektor peternakan di Indonesia dan yang jelasnya adanya dukungan dari pemerintah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.